Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang harus bertahan hidup di sebuah pulau terpencil setelah mengalami peristiwa tak terduga di tengah lautan, di mana perjuangan, kepercayaan, dan pilihan hidupnya benar-benar diuji. Dalam kondisi tanpa kenyamanan, tanpa kepastian, dan jauh dari peradaban, setiap keputusan kecil bisa menentukan hidup dan mati. Lalu mampukah ia bertahan hidup hingga bantuan datang? Atau justru menemukan makna baru tentang kehidupan dan cinta di tempat yang paling tak terduga? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika sepasang suami istri bernama John dan Julia memutuskan untuk mengunjungi sebuah pulau wisata bernama Rarotonga. Tujuan mereka ini bukan hanya untuk menikmati liburan, tetapi juga membahas rencana investasi berupa pembangunan sebuah resort mewah di pulau tersebut. Rarotonga sendiri merupakan wilayah kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam dan terletak di Samudra Pasifik Selatan. Merupakan pulau terbesar dan pusat utama dari Kepulauan Cook, sebuah negara kepulauan yang berada di timur laut Selandia Baru, di antara Polinesia, Prancis, dan Fiji. Setibanya di bandara, John dan Julia disambut oleh seorang pria bernama William, manajer hotel yang nantinya akan menjadi rekan kerja Julia dalam proyek pembangunan resort. Sejak awal, rencana ini sudah memicu pro dan kontra dari masyarakat setempat. Banyak warga lokal merasa khawatir proyek tersebut akan merusak keseimbangan alam pulau. Terlebih media lokal ikut memperkeruh suasana dengan pemberitaan yang cukup provokatif. Ketika sampai di hotel, pasangan ini bertemu dengan seorang resepsionis bernama Anita, seorang wanita yang ramah dan bersahabat. Namun sejak awal liburan mereka, terlihat jelas bahwa Julia lebih memusatkan perhatian pada urusan bisnis dibanding menikmati waktu bersama suaminya. John yang berharap bisa menikmati liburan romantis justru merasa diabaikan oleh istrinya sendiri. Keesokan harinya, Julia menghubungi ayahnya, Trevor, seorang pengusaha besar di Amerika yang sukses di bidang industri plastik. Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa Trevor sebenarnya tidak pernah merestui pernikahan Julia dengan John. Ia menganggap John hanya bergantung pada kekayaan Julia dan tidak memberikan kontribusi nyata dalam pekerjaan maupun bisnis keluarga. Usai percakapan itu, Julia berangkat menuju dermaga untuk meninjau sebuah pulau kecil yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan resort. Awalnya ia mengira akan menaiki kapal besar, namun William justru memperkenalkannya kepada Robbie, kapten kapal kecil, serta seorang kru bernama Sid. Perjalanan pun dimulai tanpa kecurigaan yang berarti. Di tengah pelayaran, Sid menerima peringatan tentang kemungkinan badai besar yang akan melanda wilayah tersebut. Sayangnya Robbie mengabaikan peringatan itu dan bersikeras melanjutkan perjalanan. Menganggap kondisi cuaca masih aman, keputusan ceroboh ini kelak menjadi awal dari tragedi yang menimpa mereka. Sementara itu di hotel, dua orang polisi bernama Roy dan Brooke datang untuk mencari Sid yang ternyata menjadi buronan dalam sebuah kasus pembunuhan. Namun Anita mengaku tidak pernah melihat atau mengenal pria tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Anita bertemu John yang sedang berjalan-jalan di sekitar hotel. John berniat mencari hadiah spesial untuk Julia, tetapi karena tidak mengetahui barang khas pulau tersebut, ia meminta bantuan Anita. Anita pun mengajak John berkeliling menikmati keindahan alam Rarotonga sebelum akhirnya membawanya ke sebuah toko perhiasan. Di sana, John membeli perhiasan dari mutiara hitam yang merupakan ciri khas daerah tersebut sebagai hadiah untuk sang istri. Di sisi lain, di atas kapal, Julia mulai merasa mabuk laut. Robbie menyarankan untuk beristirahat di dalam kabin. Tak lama kemudian, cuaca berubah drastis. Langit mulai menggelap dan laporan cuaca di televisi memperingatkan adanya badai besar di kawasan kepulauan. Dalam kondisi lemah, Julia tiba-tiba didatangi Sid yang mendesaknya untuk segera meninggalkan kapal. Ternyata semua pintu kabin telah dikunci oleh Robbie. Beruntung Sid menemukan jalan keluar melalui jendela dan memaksa Julia untuk melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Keputusan nekat ini membawa mereka pada situasi yang jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Julia terbangun di sebuah pulau terpencil yang tampak belum pernah dihuni manusia. Dalam keadaan panik, ia mencoba memanggil kapten kapal dan melihat sekeliling dengan penuh ketakutan. Кто-нибудь!
Rasa lega muncul ketika ia melihat Sid berada tak jauh darinya. Julia pun bertanya tentang keberadaan kapal dan Robbie. Namun Sid tidak memberikan jawaban apapun. Awalnya Julia mengira Sid tidak bisa berbicara. Namun ternyata Sid sedang berpikir keras tentang cara bertahan hidup. Ia menyadari bahwa mereka membutuhkan tempat berlindung, air bersih, dan makanan jika ingin bertahan. Sid kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan sederhana guna membuat tempat berteduh. Julia yang belum pernah hidup di alam liar merasa ketakutan dan terus mengikuti Sid. Meski ia berulang kali mengatakan bahwa usaha tersebut sia-sia karena tim penyelamat pasti akan segera menemukan mereka. Namun saat hari mulai gelap, Julia akhirnya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan hidup di pulau tersebut. Di tempat lain, John menerima kabar buruk dari William mengenai hilangnya Julia dan kapal yang ditumpanginya. Ia segera mendatangi kantor penjaga pantai dan bertemu dengan petugas bernama Tony yang berjanji akan terus melakukan pencarian. John kemudian menghubungi Trevor dan memberitahukan kejadian tersebut, membuat sang ayah langsung bersiap menuju Rarotonga. Hari-hari pertama di pulau menjadi pengalaman yang sangat berat bagi Julia. Sebagai wanita yang tumbuh dalam kemewahan, bertahan hidup di alam liar adalah sesuatu yang sama sekali asing baginya. Keesokan paginya, ia melihat Sid bersiap menuju dataran yang lebih tinggi dengan harapan bisa melihat sekeliling pulau dan mengetahui posisi mereka. Dalam perjalanan, Julia terus mengeluh kelaparan hingga Sid memberinya tebu untuk dikunyah agar tenaganya tetap terjaga. Di sisi lain, John dan Anita terus berharap tim penyelamat dapat menemukan Julia. Anita pun mengungkapkan bahwa Sid sebenarnya adalah kakak iparnya. Sesampainya di tempat tinggi, Sid menyadari bahwa ia tidak mengenali lokasi pulau tersebut. Dalam perjalanan kembali, ia mendengar suara air mengalir dan berhasil menemukan sumber air tawar. Julia memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan diri. Namun Sid mengingatkannya agar segera kembali sebelum malam tiba. Saat kembali ke tempat perlindungan, Julia terpleset dan mengalami cedera pada kakinya. Sid terpaksa mencari tanaman obat dan memapah Julia kembali. Sementara itu, John dan William mengadakan pertemuan dengan penduduk lokal terkait proyek pembangunan resort. Seorang warga bernama Benny menentang rencana tersebut karena khawatir akan dampak lingkungannya. Meski William berusaha meyakinkan warga dengan janji pertumbuhan ekonomi, perdebatan tetap terjadi. John akhirnya berjanji akan menjaga kelestarian alam pulau tersebut. Tak lama kemudian, Anita memberi kabar bahwa penjaga pantai menemukan Robbie dalam keadaan hidup. Robbie mengaku terlempar dari kapal dan tidak mengetahui nasib Julia. Putus asa, Julia mencoba membuat tanda SOS dari buah kelapa di pantai, berharap bisa terlihat dari udara. Namun Sid mengatakan bahwa usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil karena wilayah itu jarang dilintasi pesawat. Benar saja, ombak laut akhirnya menghancurkan tulisan tersebut, membuat Julia semakin frustasi dan merasa tak berdaya. Melihat kondisi Julia yang semakin terpuruk, Sid berusaha menenangkannya sambil merawat kulit Julia yang terbakar matahari. Dalam suasana yang lebih tenang, Sid mulai menceritakan masa lalunya termasuk kisah tentang istrinya yang telah meninggal dunia. Cerita itu membuat Julia sedikit lebih kuat secara mental, meski rasa putus asa masih menyelimuti dirinya. Tak ingin terus terjebak di pulau terpencil itu, Sid akhirnya mengungkapkan sebuah rencana. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke Rarotonga adalah dengan membuat sebuah rakit sederhana. Sid pun mulai mengajari Julia cara mengikat bambu dan menyusunnya agar cukup kuat untuk mengapung. Meski ragu, Julia berharap rakit tersebut bisa menjadi jalan keluar dari pulau tak berpenghuni itu. Adegan kemudian beralih ke bandara di mana Trevor akhirnya tiba di Rarotonga dengan perasaan penuh amarah dan khawatir terhadap putrinya. Sementara itu di pulau terpencil, Sid dan Julia mencoba rakit buatan mereka. Saat Sid menyelam di sekitar pantai untuk memeriksa kondisi air, ia secara tak sengaja menemukan sebuah kerang besar yang di dalamnya terdapat mutiara hitam. Malam harinya, Julia mengungkapkan penyesalannya karena selama ini terlalu fokus pada pekerjaan dan jarang memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Sebagai bentuk penghiburan, Sid memberikan mutiara hitam yang ia temukan sebagai hadiah untuk Julia. Momen itu menjadi titik di mana hubungan mereka mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dalam suasana yang hangat, Julia tiba-tiba meminta Sid untuk mengajarinya menari. Tanpa mereka sadari, kebersamaan selama beberapa hari di pulau terpencil telah menumbuhkan ikatan emosional yang semakin kuat di antara mereka.
Keesokan harinya, Anita secara tidak sengaja melihat John berbicara secara tertutup dengan Robbie. Anita yang menyaksikan John menyerahkan sejumlah uang kepada Robbie yang membuatnya merasa curiga. Dalam keterkejutannya, Anita berpikir bahwa John mungkin membayar Robbie untuk mencelakai Julia. Namun John berdalih bahwa uang tersebut hanyalah ganti rugi agar Robbie bisa membeli kapal baru. Karena rakit mereka berhasil mengapung pada percobaan sebelumnya, Sid dan Julia akhirnya memutuskan untuk mencoba meninggalkan pulau tersebut. Namun rencana itu terhenti ketika seekor hiu tiba-tiba muncul dan menghalangi mereka. Sid segera menyuruh Julia kembali ke pantai, sementara ia sendiri berusaha mengusir hiu tersebut. Meski berhasil selamat, kaki Sid mengalami luka cukup serius. Saat Sid sedang mencoba mencari ikan untuk bertahan hidup, Julia melihat sebuah kotak terapung mendekati pantai. Sid segera mengambil kotak itu dan mendapati isinya berupa perlengkapan bertahan hidup, termasuk pistol suar dan sebuah telepon satelit. Dengan alat tersebut, Julia segera menghubungi John dan memberitahu bahwa mereka masih hidup serta meminta agar bantuan segera dikirimkan. Namun pada saat itu, John justru sedang menghabiskan waktu bersama Anita. Pesan suara dari Julia baru ia dengar beberapa jam kemudian. Keterlambatan itu semakin memperkuat keraguan Anita terhadap niat sebenarnya John. Beberapa waktu berselang, Julia melihat sebuah kapal mendekat ke perairan sekitar pulau. Ia meminta Sid menyalakan pistol suar sebagai tanda darurat. Ternyata kapal tersebut milik Robbie dan anak buahnya. Robbie akhirnya menemukan Sid dan Julia di tepi pantai. Julia. Namun bukannya menolong, Robbie justru menuduh Sid sebagai buronan polisi dan menyatakan bahwa Julia seharusnya sudah mati sejak ditinggalkan di kapal. Situasi berubah menjadi tegang hingga Sid terpaksa melawan Robbie. Dengan bantuan Julia yang menghantam Robbie menggunakan kelapa, mereka berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, Sid dan Julia segera naik ke kapal dan memaksa anak buah Robbie untuk membawa mereka kembali. Di saat yang sama, Roy dan Brooke berada di kantor penjaga pantai dan mendengar suara Sid melalui radio yang mengatakan bahwa ia dan Julia sedang dalam perjalanan kembali. Setibanya di dermaga, Sid menyerahkan anak buah Robbie kepada polisi. Namun secara mengejutkan, Roy juga menangkap Sid atas tuduhan pembunuhan. Terungkap bahwa Sid dulunya adalah seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktik terhadap istrinya sendiri hingga berujung kematian. Keesokan harinya, Julia memohon kepada ayahnya agar bersedia menjadi penjamin supaya Sid bisa dibebaskan. Julia merasa yakin bahwa Sid bukanlah pembunuh karena selama di pulau terpencil, Sid justru menyelamatkannya dan merawatnya. Di sisi lain, William kembali membahas proyek pembangunan. Namun Benny tiba-tiba menunjukkan bukti bahwa proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan. Penjelasan Benny membuka mata Julia, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengubah rencana pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, Anita yang berada di sebuah bar tanpa sengaja melihat John mencuri sebuah botol wine. Menyadari dirinya diikuti, John memaksa Anita masuk ke kamar dan menyerangnya. John? Setelah membuat Anita tak sadarkan diri, John mengurungnya di dalam lemari dan menyuntikkan racun ke dalam botol wine yang rencananya akan diberikan kepada Julia. Namun Anita ternyata hanya berpura-pura pingsan. Begitu berhasil keluar, ia segera memberitahu Sid tentang rencana jahat John untuk meracuni Julia. Sesuai rencana, John kemudian menemui Julia dan Trevor, lalu menuangkan wine untuk Julia. Untungnya Sid datang tepat waktu untuk menghentikannya. Namun, Julia menolak mempercayai tuduhan tersebut dan mengusir Sid. Anita kemudian menceritakan masa lalu Sid bahwa ia rela melepaskan istrinya yang sakit demi mengakhiri penderitaannya. Mendengar itu, Trevor menantang John untuk meminum wine tersebut. Ketika John menolak, Julia akhirnya menyadari kebenaran dan memahami bahwa suaminya menyimpan niat jahat. Setelah semua terungkap, Julia merasa sangat menyesal telah memilih pria yang salah.
Dari kejadian ini, ia jadi bisa menyadari siapa sosok yang benar-benar mencintainya. Keesokan harinya, Julia menemui Sid dengan tekad untuk memulai kehidupan baru bersamanya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.